Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar. Halo semua teman-teman Liswit. Ada admin juga, ada Mbak Citra, ada Coach Lisa ya. Malam hari ini berhubung kita masih sedikit, jadi kita akan lebih banyak kayak ngobrol ya, dua arah. Jadi nanti semisal ada teman-teman yang mau nanya atau mungkin ada kendala atau hal yang mengganjal gitu, silakan disampaikan, boleh lewat kolom chat. Nanti kita akan diskusi bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng di sesi akhir. Nah, kita Betul. hari ini bakal bahas tentang diet yoyo ya. Jadi berat badan cepat naik. Nah, kita harus waspada nih adanya diet yoyo. Jadi kenapa sih kita perlu mewaspadai diet yoyo itu sendiri? Karena kadang sebagian besar bahkan mungkin dari kita itu ketika ingin menargetkan penurunan berat badan pasti akan melakukan berbagai upaya gitu kan. Apalagi sekarang nih ya, kita sering lihat iklan-iklan yang beredar di media sosial, apalagi di kolom-kolom Instagram gitu ya. Turun berat badan 10 kilo 1 bulan gitu ya. Atau biasanya minuman-minuman teh, yang paling sering suplemen, dan shake ya, yang banyak juga yang dia menawarkan untuk menurunkan berat badan. Nah, mungkin kita yang waktu itu belum punya pengetahuan gizi yang baik, belum punya ilmunya, pasti akan tergiur nih, pasti akan, waduh menarik nih buat saya. Akhirnya mencoba untuk mengkonsumsi produk-produk tersebut. Nah, emang sih sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih bisa turun gitu ya. Nggak taunya di bulan selanjutnya malah naik lagi, bahkan naiknya 2 sampai 3 kali lipat. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita itu? Oke, untuk hari ini ada beberapa talking point yang akan saya sampaikan kepada teman-teman listrik semuanya. Yang pertama kita akan belajar tentang riset terbaru dari diet yoyo. Terus dampaknya apa aja nih buat kesehatan kita. Lalu yang kedua, ada yang namanya yoyo syndrome. Yoyo syndrome itu apa? Nanti akan kita tinjau nih dari sisi psikologi klien atau psikologi dari kita masing-masing gitu ya. Yang ketiga, ada tips diet sehat untuk jangka panjang. Dan yang terakhir, membuat meal plan mingguan. Nah, ini jadi salah satu cara biar kita tetap sehat dengan menu yang lezat. Oke, jadi diet yoyo itu apa? Diet yoyo itu diibaratkan ketika kita mainan yoyo. Mungkin masa kecil kita pernah kali ya main yoyo. Barangkali ada yang enggak, jadi akan saya jelaskan sedikit. Jadi kalau kita main yoyo itu kita akan ngelempar ke bawah, kita turunkan. Tapi setelah lingkarannya itu turun ke bawah, dia akan naik lagi. Nah, naiknya itu biasanya akan lebih tinggi. Nah, ilustrasi tersebut digunakan sebagai salah satu diet instan yang dia penurunannya cepat, tapi naiknya juga cepat, teman-teman. Nah, kehilangan berat badan, tapi dapat berat badan itu kembali secara cepat dan berulang setelah melakukan diet. Inilah yang disebut dengan diet yoyo. Jadi, atau yoyo effect. Kalau misalnya kita cari keywordnya, misalnya di Google Scholar atau mungkin di riset-riset, itu namanya white cycling ya. Jadi fenomena fenomena ini dia sering terjadi terutama pada wanita. Nah, diet yoyo ini atau yang namanya yoyo syndrome ini biasanya sering terjadi kalau misalnya kita puasa, teman-teman, atau mungkin puasa Ramadan ya. Jadi eh, sebelum puasa kita punya berat badan sekian kilogram. Terus setelah puasa berat badan kita jadi turun 2 sampai 3 kilo. Dan habis lebaran ternyata naiknya 3 sampai 4 kilo. Nah, ini fenomena yang sering terjadi. Salah satu contoh dari yoyo syndrome yang sering terjadi di kita atau di masyarakat Indonesia. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini ada data di sini. Datanya yang pertama adalah berat badan, lalu BMI atau indeks massa tubuh, lalu ada body fat. Kita lihat sebelum Ramadan sekian. Setelah Ramadan ini semua turun parameternya ya. Dan ini di akhir Ramadan. Lalu setelah Ramadan atau 2 minggu ya, 2 minggu setelah bulan Ramadan yang terakhir atau hari raya ya, ternyata naik lagi.
naiknya ada yang sama, bahkan ada yang cenderung lebih besar. Jadi hal seperti ini sebenarnya bukanlah hal yang mengagetkan atau hal yang baru ya buat kita, karena secara nggak langsung atau nggak sadar kita juga mengalami ini saat puasa Ramadan. Nah, ini ada juga terkait dengan kadar hormon leptin. Jadi hormon leptin itu adalah hormon yang mengatur rasa kenyang di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi kalau misalnya hormon kita nih seimbang antara leptin dan grelinnya, maka ketika kita cukup makan sesuai dengan porsi kita, kita akan kenyang gitu. Berbeda ketika ada imbalance atau ketidakseimbangan gitu ya. Hal ini terjadi kalau misalnya hormonnya nih nggak seimbang komposisinya. Harusnya kita udah stop makan, tapi kita masih makan lagi, makan lagi. Nah, ini sering terjadi salah satunya karena hormon leptin dan grelin di dalam tubuh kita itu tidak seimbang. Jadi kita craving terus-menerus. Bagaimana diet yoyo atau yoyo syndrome ini bisa terjadi? Ini ada kaitannya teman-teman dengan kejadian obesitas. Nah, ketika kita mengalami kelebihan gizi atau overweight, awalnya kan overweight, maka di dalam tubuh itu ada penyimpanan lemak di jaringan-jaringan adiposa. Nah, kalau lemak yang ada di jaringan adiposa meningkat, maka akan meningkatkan proinflamasi sitokins, artinya terjadi peradangan di dalam sel-sel eh, sel-sel adiposit atau sel-sel lemak tubuh kita. Nah, tentu ini nanti akan mengeluarkan berbagai macam marker. Ada tumor nekrosis alfa, ada CRP, interleukin 6, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah respon yang menunjukkan bahwa tubuh kita itu lagi mengalami inflamasi atau nggak baik-baik aja. Nah, proses ini juga yang nantinya mengakibatkan obesitas. Nah, ketika obesitas ini terjadi, maka hormon leptin yang dia seharusnya bisa mengendalikan rasa kenyang, dia udah nggak nurut lagi nih sama kita atau badan kita. Akhirnya ya dia nggak menjalankan perintah untuk memberikan signal ke otak bahwa kita harus stop makan. Nah, kondisi ini juga disebut dengan hyperleptinemia. Hormon leptinnya tinggi. Nah, kondisi ini apabila dibiarkan atau didiamkan dalam jangka waktu yang panjang, tentu akan mengakibatkan berbagai masalah, terutama masalah kesehatan, karena eh, leptin resisten ini dia punya banyak dampak negatif. Yang pertama tentu akan mengganggu metabolisme glukosa dan juga lipid yang ada di dalam tubuh. Kita tahu semua kalau glukosa itu dia ada di dalam darah dan juga ada di otot dalam bentuk glikogen. Lalu lipid ada di jaringan-jaringan lemak. Kalau misalnya si leptin ini resisten, maka dia peningkatannya juga cukup tinggi di dalam tubuh. Lalu si leptin ini, ketika dia nggak bisa memberikan signal ke otak untuk kita stop makan, maka yang terjadi adalah peningkatan food intake atau peningkatan nafsu makan. Atau kita sering nggak sadar adalah craving ya. Jadi mau makan lagi, mau makan lagi. Nah, padahal tubuh kita udah sesuai nih kebutuhannya, tapi kita masih makan terus-menerus. Dan yang terakhir adalah gangguan penyerapan beberapa zat gizi tertentu, terutama untuk yang mikro-mikro, seperti beberapa jenis vitamin dan juga mineral. Nah, eh, yoyo diet atau yoyo syndrome itu dia punya dampak banyak sekali ya. Dan ini dampaknya lebih ke dampak negatif. Apa aja nih dampaknya? Yang pertama, karena sering naik, sering turun, maka tekanan darah juga akan berpengaruh, di mana akan ada fluktuasi naik turun juga terhadap tekanan darah dan juga denyut jantung. Nah, hal ini nggak boleh dibiarin lama-lama, teman-teman, karena akan mempengaruhi dari cardiac output, jadi akan mempengaruhi kinerja jantung. Yang kedua, karena dia sering naik dan sering turun berat badan kita itu, maka dia akan mempengaruhi juga GFR ya, atau glomerular filtration rate. Jadi kemampuan ginjal dalam menyaring zat-zat yang tidak digunakan atau tidak bermanfaat oleh tubuh. Kalau misalnya ini keseringan tinggi, lalu keseringan rendah, akibatnya apa? Rusak glomerurusnya. Kalau misalnya glomerurusnya rusak, berarti ada indikasi untuk mengganggu ginjal. Biasanya ini yang sering terjadi kalau misalnya minum
teh-teh pelangsing atau minum pil-pil diet yang seminggu turunnya bisa 3 sampai 5 kilo. Itu kasihan memperberat kerja ginjalnya ya. Yang ketiga adalah peningkatan berat badan. Oh, kalau ini jelas karena memang eh, adanya leptin resisten sehingga kita nafsu makannya justru makin membabi buta atau makin balas dendam gitu ya. Jadi berat badannya naik. Berat badan yang terlalu naik cepat, turun cepat tentu akan memperberat kerja pankreas kita karena kan pankreas dia punya tugas untuk mengatur regulasi dari glukosa di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya terlalu tinggi, terlalu rendah, kasihan pankreasnya kan harus ngeluarin insulin, harus ngontrol kadar seberapa banyak yang ada di dalam darah. Akibatnya nanti bisa terjadi insulin resisten. Nah, selain itu, yang terakhir juga ada kaitannya dengan fluktuasi kadar glukosa dan lipid di dalam darah, sehingga bisa mengakibatkan insulin resisten. Ini sama. Semua dampak ini, kalau misalnya dibiarkan tanpa kita tangani dengan tepat, maka akan menyebabkan berbagai penyakit kardiovaskular. Misalnya apa? Jantung, stroke, lalu penyakit-penyakit ginjal. Nah, atau penyakit ginjal yang ada induksinya dengan diabetes, misalnya diabetes nefropati. Dan yang terakhir adalah terjadinya diabetes mellitus. Nah, ini adalah proses yoyo diet atau yoyo syndrome yang dampaknya bisa ke segala arah. Tentu ini dampak-dampak negatif terhadap kesehatan. Nah, lalu kita harus paham nih teman-teman. Tadi kita udah tahu nih konsepnya yoyo diet itu seperti apa, lalu dampaknya seperti apa terhadap tubuh, mulai dari jangka pendek sampai jangka panjangnya. Nah, kita juga perlu tahu apa aja yang bisa menyebabkan yoyo diet itu sendiri. Yang pertama, teman-teman, ini sering terjadi kalau kita terlalu parah dalam menjalani defisit kalori atau diet ketat banget, makannya di bawah BMR, strict gitu ya. Atau misalnya ngelihat girl band Korea, dia makannya sehari under 500 kilokalori. Pagi susu kedelai, siang makan ubi dan apel, malamnya minum susu kedelai sama makan apel, under 500 kilokalori. Yang terjadi adalah eh, ini tadi, timbangannya turunnya cepat, tapi hormonnya berantakan. Lalu yang kedua, kita ikut-ikutan tren diet yang padahal kita sendiri nggak tahu ini benar atau salahnya. Misalnya kita tertarik ada artis si A, dia bilang saya diet dengan menggunakan anjuran dokter gizi klinik gitu ya. Lalu saya bisa turun nih berat badan 7 kilo dalam sebulan. Nah, terus dia ngasih foto nih before afternya gitu. Saya nggak perlu olahraga juga nih, saya cuma makan nih. Ini. Nah, tapi teman-teman yang lost di situ adalah kita nggak tahu ternyata dia juga melakukan sedot lemak atau mungkin tindakan-tindakan yang lebih ekstrim gitu ya. Dan itu nggak bisa kita ikuti secara cepat. Apalagi sekarang kan lagi tren juga tuh operasi bariatrik ya, operasi pemotongan lambung. Jadi lambungnya dipotong, dibuat lebih kecil sehingga nggak bisa makan lebih banyak gitu. Nah, itu juga harus ada indikasi medisnya juga. Jadi nggak sembarangan hanya karena kita pengen punya berat badan normal atau ideal, kita sampai ke arah situ. Padahal kalau kita lebih bersabar, kalau kita lebih lebih pengen menjalani prosesnya step by step, cara-cara yang aman itu bisa kita lakukan gitu. Yang ketiga, ini sering terjadi juga terlena dengan pola makan sebelumnya setelah mencapai berat badan yang ideal gitu. Jadi setelah 70 kilo berhasil 55 kilo, udah ngerasa seneng nih. Wih, udah normal lagi nih. Misalnya after postpartum gitu ya. Ini kan biasanya inline ya di wanita sebelum hamil BB-nya ideal. Setelah hamil, BB-nya naik tuh 15 sampai 25 kilo. Wajar karena memang kita mempersiapkan kehidupan untuk generasi yang baru. Setelah postpartum turun. Turun udah lumayan nih turunnya. Udah 5 kilo. Nah, kita ngerasa bentar lagi turun. Kita makannya sembarangan. Akhirnya naik lebih banyak. Nah, yoyo syndrome atau diet yoyo ini kalau dari sisi klien atau sisi orang yang sedang menjalaninya itu ada beberapa aspek psikologi yang perlu diperhatikan teman-teman. Yang pertama, ada nggak sih rasa dia itu mulai
ke arah tanda-tanda putus asa. Jadi dia mulai kayak hopeless gitu ya. Kayak kok gini lagi sih gitu. Kok udah turun tapi ternyata naiknya banyak lagi sih. Nah, dia jadi mulai putus asa. Kalau udah di tahap putus asa, dia udah masa bodoh, makan sembarangan gitu ya. Yang kedua, turunnya rasa percaya diri. Ini biasanya ada hubungannya dengan body image dan juga komentar dari lingkungan sekitarnya gitu ya. Misalnya, wih, gendutan nih, wih, kurusan nih. Jadi dia mati-matian buat menurunkan berat badan, tapi setelah itu dia bisa kembali memperoleh berat badan yang lebih banyak gitu ya. Atau yang ketiga, ngerasa gagal gitu karena sering nih naik banyak, turunnya sedikit, naik lagi, turun lagi, mulai merasa gagal. Dan yang terakhir, yang paling ekstrim dan tidak diharapkan adalah depresi gitu. Nggak jarang juga ada beberapa orang yang sampai mengalami eating disorder ya. Jadi setiap kali dia makan, dia itu akan ngerasa salah banget gitu. Bahkan ketika dia makan, dia sampai memasukkan jarinya ke dalam mulut, berusaha untuk memuntahkan kembali gitu. Karena udah ke arah depresi gitu. Nah, lalu apakah diet yoyo ini bisa diatasi? Tentu bisa. Ada beberapa step yang perlu kita perhatikan dengan baik. Yang pertama dan yang utama kita harus fokus nih sama tujuan kita gitu. Tujuan kita jangka panjangnya apa gitu ya. Apakah pengen punya pola makan yang dia nantinya bisa mencegah penyakit degeneratif di kemudian hari. Jadi nggak hanya turun berat badan yang dia pikirkan, tapi juga derajat kesehatan. Nah, ini akan bisa dicapai, tapi harus konsisten gitu ya. Jadi mempertahankan itu memang lebih sulit kalau misalnya kita nggak terbiasa. Yang kedua, nggak boleh diet asal-asalan. Misalnya hari ini lagi tren IF, langsung ikut IF gitu. Apalagi jendela makannya ekstrim. Pilih yang 4 jam jendela makan, 20 jam puasa gitu. Jor-joran di situ, lalu berusaha memenuhi protein, udah tahu kebutuhan proteinnya misalnya sekian gram, dipaksain di waktu 4 jam. Nah, itu kan tentu susah. Terus seratnya juga. Serat kan 250 gram dari sayur, 150 gram dari buah-buahan, dipaksain habis 4 jam. Nah, itu make sense nggak sih? Kalau misalnya mau menjalani diet seperti itu ya tentu harus step by step gitu. Tahu juga kondisi tubuhnya nih. Kalau obesitas dipaksa seperti itu, saya yakin langsung kacau. Tapi kalau misalnya orang yang agak overweight atau mungkin sudah normal mencoba, ya boleh, tapi jangan langsung yang jendela 4 tapi pilih yang jendela 8 gitu ya. Nanti kalau udah bisa beradaptasi, bisa oke, merasa sudah bisa memenuhi asupan energi, protein, lemak, karbo, vitamin mineralnya sesuai dengan perhitungan kebutuhan gizi dan juga AKG vitamin mineral, ya nggak apa-apa dilakukan. Tapi kalau nggak bisa ya jangan dipaksakan. Yang ketiga, pantau berat badan, kalau perlu komposisi tubuh. Nah, jadi nggak hanya fokus di angka timbangan dan juga angka lingkar ya, tapi kalau bisa kita tahu berapa nih persen lemak tubuh kita, berapa massa otot kita, berapa kadar air kita. Jadi, kalau sewaktu-waktu kita nimbang, loh kok nggak turun nih? Padahal saya udah defkal 300 sampai 500 kilokalori gitu ya. Tapi setelah kita cek secara detail, ternyata massa ototnya nambah. Sedangkan massa lemaknya turun gitu. Makanya BB-nya tetap. Nah, berarti kan di situ kita udah nabung massa otot untuk di kemudian hari. Jadi itu adalah poin plus. Jangan selalu memperhatikan atau selalu fokus pada angka timbangan. Nah, ini ada beberapa tips diet yang bisa kita lakukan untuk jangka panjang. Yang pertama, tentukan target yang realistis. Nah, kalau misalnya kita mau tahu yang aman untuk penurunan berat badan itu dia adalah 0,5 kilo per minggu sampai 1 ya. Jadi sebulan itu 2 sampai 4 kilo. Itu pun harus disertai dengan olahraga dan defisit kalori. Jadi targetnya realistis. Kalau misalnya emang sebelumnya mungkin terbiasa dengan beverage yang manis-manis, misalnya mungkin kerja harus bolak-balik dengan KRL, kebiasaan minum kopi kekinian, ngemil gorengan, it's okay nggak apa-apa, cuman frekuensinya pelan-pelan dikurangi. Jangan nggak sama sekali. Kenapa? Karena kalau misalnya di cut off sama sekali, benar-benar dihilangkan, yang terjadi adalah ada titik di mana nanti kita atau klien itu balas dendam gitu.
Dan tahu kan, ketika orang balas dendam, tentu dia akan melakukan yang ekstra atau yang lebih dari yang pernah dia rasakan gitu. Misalnya udah, aduh, udah kepingin banget nih minum kopi kenangan gitu ya. Biasanya pesennya kopi gula aren gitu. Nah, hari ini nggak boleh sama sekali gitu ya. Seminggu, 2 minggu jalan, besoknya sehari minum bisa 3 kali gitu ya. Padahal sebelumnya cuma sekali gitu, sebelum menjalani diet. Jangan seperti itu. Bisa dikurangi misalnya seminggu saya minum kopi kenangan gula aren cuma 2 sampai 3 kali. Nah, awalnya sih gulanya yang biasa, medium. Nanti dipelajari lagi, mungkin pelan-pelan kita kurangi gulanya jadi less sugar atau mungkin dibuat zero sugar. Nah, itu bertahap ya, jadi nggak perlu dipaksakan atau mungkin dihilangkan. Yang kedua, mulai aktif olahraga atau bergerak. Misalnya memilih untuk beberapa jenis aktivitas fisik yang memang bisa dilakukan. Misalnya kayak bersepeda, jalan cepat, atau mungkin beberapa kegiatan yang memerlukan aktivitas fisik. Nah, yang ketiga, kurangi UPF. Kenapa harus dikurangi UPF ini? Karena dia tinggi GGL. Gula, garam, lemaknya itu tinggi di makanan kemasan. Jadi, pelan-pelan harus dikurangin. Misalnya, biasanya satu bungkus habis sendiri gitu ya. Kali ini satu bungkus bagi-bagi gitu. Atau mungkin beli kemasan yang lebih kecil gitu ya. Jadi kita pelan-pelan mengurangi. Dan makannya juga harus mindful. Nggak sambil nonton drakor, lalu nggak sambil kerja gitu ya. Jadi kita benar-benar nginget nih rasa makanannya. Kita menggunakan semua indera kita, pikiran kita untuk merasakan setiap makanan, cemilan yang kita konsumsi. Karena kita nggak akan makan dalam jumlah yang besar. Lalu dari sisi segi pemasak, tentu pilih yang less atau sedikit minyak ya. Metode yang paling sedikit minyak ya dikukus, direbus. Atau sekarang kan udah ada air fryer, bisa dipanggang juga. Nah, ini bisa digunakan. Perbanyak buah dan sayur nih, jadi snacknya bisa dikombin. Kalau misalnya biasanya sambil kerja itu snacknya chips, lalu keripik, atau coklat, bisa dikurangin lalu diganti dengan buah-buahan, salad atau buah-buah potong yang simple gitu ya. Lalu jangan lupa untuk minum air putih 2 sampai 3 liter per hari. Ini udah kebutuhan standar status hidrasi untuk hidup sehat. Nah, selanjutnya kita harus paham tentang kalori dari makanan gitu ya. Karena kadang kita itu sukanya kayak gini, kita jor-joran ngurangi makan makanan berat, misalnya nggak mau nasi, nasinya sesendok gitu aja, 2 sendok gitu ya. Tapi lupa bakwannya atau mungkin tempe goreng tepungnya 3 potong, 2 potong gitu ya. Padahal kalorinya ternyata lebih gede dibandingkan dengan nasi gitu. Ini ada perbandingan, contoh, nasi satu porsi 200 gram. Itu kalorinya 260 kilokalori. Setara dengan apa? Setara dengan satu porsi bakwan yang beratnya 50 gram. Kurang lebih 270 kilokalori. Bahkan roti goreng satu porsi 85 gram itu 337 kilokalori. Martabak yang satu potong kecil ya, bukan satu loyang, itu 228 kilokalori. Jadi kita nggak makan nasi tapi seharian makan kayak gini ternyata overload gitu ya. Jadi kita juga perlu tahu kalori dari beberapa jenis makanan. Selanjutnya olahraga minimal 44 kali, maksud saya per minggu, dengan durasi 30 sampai 60 menit. Olahraganya bisa dibuat jadwal, lalu dipilih sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang terakhir nggak boleh stres, karena stres itu bisa meningkatkan kadar hormon kortisol. Kalau kortisolnya tinggi, maka kita akan cari alih-alih, atau kita akan cari pelampiasan untuk senang gitu ya, atau membuat psikologi kita jadi lebih baik. Salah satunya biasanya adalah craving atau makan, ngemil-ngemil banyak gitu ya. Jadi tentu stres juga harus dihindari. Lalu kita juga harus menanamkan dalam diri kita gimana sih diet yang baik itu. Jadi diet yang baik itu dia nggak akan menurunkan secara banyak atau cepat. Yang aman adalah 0,1 0,5 sampai 1 kilo per minggunya. Ini pun dengan defisit kalori plus olahraga. Lalu diharapkan dengan diet sehat, berat badan itu bisa stabil dan juga membentuk pola makan yang kita bisa jalani.
kita bisa ikuti sampai beberapa tahun ke depan, bahkan mungkin sampai nanti kita lansia gitu ya, tetap sehat gitu, tetap bugar, dengan harapan nggak naik lagi, apalagi naiknya lebih banyak. Nah, selain itu juga teman-teman bisa membuat meal plan. Kenapa sih meal plan itu penting? Jadi kita punya acuan, kita punya standar. Hari ini kita harus makan apa aja gitu ya. Atau kita nggak akan bingung atau kita alih-alih mau makan sayur, malah karena nggak punya meal plan, udahlah GoFood. Nah, yang di GoFood ternyata tinggi lemak gitu ya. Jadi ya tentu harus punya meal plan. Jadi eh, seberapa banyak sih kita makan makanan untuk kepuasan gitu. Lalu seberapa banyak kita makan makanan yang memang untuk kebutuhan hidup kita sehat gitu. Ini perlu untuk diperhatikan. Selain itu juga harus diperhatikan adalah GGL-nya ya. Kita teman-teman di sini pasti sudah hafal ya tentang GGL itu. Jadi kalau misalnya gula berapa gram per hari maksimal, garam berapa gram, lalu lemak berapa gram. Tentu ini juga menjadi suatu hal yang perlu kita ingat. Nah, selain itu, untuk mengurangi garam, teman-teman boleh menambahkan MSG asalkan tidak berlebihan. Ini contohnya nih, membuat meal plan mingguan. Boleh tumisan, lalu sayur yang direbus, dan lain sebagainya. Asalkan komposisinya lengkap. Ada sayuran, ada lalu ada protein. Mungkin kalau selama ini suka ngemil masih ada lah keripik-keripiknya, tapi jumlahnya dikurangi. Nanti kita bertahap. Nah, ini contohnya juga. Dan ini, nah, setelah ini apa yang harus saya lakukan? Tentu mulai membuat food preparation mingguan ya. Jadi kalau misalnya bingung, nggak apa-apa, nggak usah bikin sendiri. Di Listfeed ada kan. Teman-teman tinggal buka apps-nya aja, nanti teman-teman tahu nih harus membeli apa aja nih karena ada grocery listnya juga kan. Lalu utamakan memasak sendiri atau kalaupun nggak bisa, nggak sempat, beli di tempat yang sesuai. Yang kita tahu pengolahannya seperti apa, baik dari aspek hygiene sanitasi maupun pemilihan makanan yang akan kita beli gitu. Karena kan gampang. Misalnya teman-teman mau beli urap sayur. Urap sayur kan juga sehat karena dia terdiri dari sayuran-sayuran rebus. Atau mungkin nanti mau beli pecel. Nah, beli pecel sayurannya yang banyak, bumbunya nggak boleh berlebihan. Nah, itu kan juga simple ya, nggak perlu masak, tapi tetap bisa makan sehat. Nah, selain itu, kalau misalnya teman-teman pengen tahu atau penasaran dengan kebutuhan kalori harian teman-teman, teman-teman bisa menggunakan aplikasi sebagai salah satu referensi untuk tahu berapa nih kandungan kalori yang mau saya konsumsi gitu ya. Salah satunya contohnya ada Fat Secret. Selain itu ada juga yang lain ya. Ini cuma contoh ya, bukan berarti saya merekomendasikan. Eh, Contoh lainnya juga banyak. Ada Ahli Gizi ID, ada Nutrinote ID juga bisa teman-teman gunakan. Nah, nanti teman-teman tinggal membuat akunnya di sini, lalu menginput berat badannya, targetnya berapa, dan juga menginput makanan teman-teman. Jadi teman-teman tahu sehari ini saya udah habis berapa kalori nih untuk energinya, lalu berapa gram untuk karbonnya, berapa gram untuk proteinnya, seratnya apakah udah cukup 25 gram per hari. Nah, ini bisa jadi salah satu referensi. Atau mungkin ribet ya ini. Nah, kalau ini ribet, teman-teman bisa menggunakan isi piringku. Udah isi piringku itu adalah jalan ninja ya untuk kita yang pengen satset, yang penting makannya sesuai gitu. Nah, itu estimasinya ya setengahnya harus berisi serat pangan dari buah dan sayur, lalu setengahnya lagi protein, terutama protein hewani, dan cukup karbohidrat. Jadi nggak perlu nimbang-nimbang atau input-input. Nah, itu mulai dibiasakan habit untuk makan sesuai dengan isi piringku. Nah, ini yang mungkin sering ya terjadi di kita. eh Terkait dengan pemilihan beberapa jenis makanan. Misalnya roti nih buat sarapan. Kadang ada roti yang dia itu adalah klaimnya roti gandum dibandingkan dengan roti biasa. Benar sih mengandung gandum, tapi gandumnya cuma 1%. Sebenarnya kalau dianalisis dari segi komposisi dan juga nutrition fact, ternyata kandungan kalorinya nggak jauh sama, lemaknya nggak jauh sama, lalu mineralnya nggak jauh sama. Nah, yang beda apa? Yang beda harganya. Nah, itu makanya kita harus jadi
konsumen yang cerdas. Jadi jangan sampai kita terlena atau mungkin kurang tahu terhadap produk-produk pangan yang akan kita konsumsi. Baik, demikian yang saya sampaikan. Bolehlah kita ngobrol-ngobrol bareng, kita diskusi ya. Tapi saya kembaliin dulu ke Kak Citra. Terima Oke, kasih. terima kasih Coach Olive untuk materinya. Jadi kita tahu ya teman-teman sekarang kalau diet yang memang polanya tidak sesuai dengan kita atau mungkin diet ekstrim itu belum tentu bisa kita terapkan secara jangka panjang gitu ya. Memang nurunin berat badan iya sih. Nurunin cepat iya sih. Tapi apakah bisa diterapkan dalam jangka waktu lama? Dapat diaplikasikan kepada kebiasaan pola hidup sehat sehari-hari atau tidak, kitanya nyaman atau tidak, itu kan balik lagi sebenarnya ke kita semua ya, apakah itu cocok atau enggak gitu. Tapi jangan sampai kita terjerumus sama yang namanya diet-diet ekstrim gitu ya, kayak diet makan nasinya siang doang, pagi sama malamnya cuman minum susu kedelai gitu ya tadi ya. Kita mau jadi idol Korea kan enggak juga ya, Syah. Oke deh, terima kasih ya teman-teman. Nah, aku mau ngobrol-ngobrol nih, boleh nggak sih ngajak ngobrol teman-teman di sini? Mumpung kita lagi bahas tentang perdietan, lagi bahas tentang pola makan gitu ya. Gimana sih pola makan teman-teman semuanya saat ini gitu sejak join List Fit, pola makannya apakah ada perubahan kah di sebelumnya sampai dan yang sekarang gitu. Coba aku panggil boleh ya teman-teman, ada Mbak Ulan di sini. Selamat malam Mbak Ulan. Boleh ngobrol nggak? Halo Kak Citra, lagi gendut nih. Mbak Ulan, apa kabar? Lagi risih ya? Alhamdulillah baik Mbak Citra. Mbak, baik, iya. Mbak Ulan, boleh ya nanya-nanya sedikit ya? Boleh Mbak. Mbak Ulan, udah berapa lama sih di Lisfit ini? Saya join Lisfit waktu itu bulan apa ya yang free trial itu sama kerjasamanya MGB waktu ITB Heeh. Ultra Marathon November kalau nggak salah ya. Oh, November tahun lalu ya? tahun lalu 2022. Oh, berarti udah 1 tahun ya? Eh, 1 tahun bersama Lisfit, alhamdulillah, terima kasih. Nah, Mbak Ulan, temuin nggak sih perbedaan pola makan Mbak Ulan dulu sebelum di Lisfit dan sekarang di Lisfit udah banyak teredukasi tentang nutrisi, makin rajin olahraga. Ada pola makan yang berbeda nggak? Ada banyak banget. Oh ya, boleh cerita sedikit Mbak Ulan. Saya tuh kan sebenarnya nggak doyan sayur ya, tapi sejak join Lisfit tuh jadi lebih berpikir untuk memenuhi kebutuhan minimal aja. Waktu itu saya sampai nanya sama Coach Khalid ya, Coach berapa sih kebutuhan minimal tiap orang untuk sayur dan buah tuh kalau misalnya sayur, saya nggak doyan sayur, boleh nggak ganti buah? Waktu itu Coach Khalid bilang, nggak bisa karena komposisinya berbeda itu sayur sendiri, buah sendiri, jadi harus tetap ada konsumsi sayur dan konsumsi buah waktu itu. Terus ditanya minimalnya, saya tuh inget-inget banget sayur 250 gram, buah 150 gram. Jadi saya mikirnya kalau sarapan ada 100 gram sayur, makan siang 100 gram sayur, makan malam 100 gram sayur, snacknya buah dibagi dua aja. Pagi jam 9 100 gram buah, sore yang jam 3 100 gram buah juga. Jadi itu Nah, udah mulai keren. berubah tuh. Ngebagi supaya nggak apa sih nggak terlalu banyak di mana gitu. Jadi dibagi aja rata gitu komposisinya. Terus protein ya. Nah, kalau dulu mikirnya Mm-mm. kalau beli ayam 1 ekor dipotong 10 atau 12, saya makannya bisa 3 potong itu mikirnya udah cukup. Ternyata itu kalau saya bandingkan dengan sekarang, saya tuh makannya cuma beli yang dada ayam fillet itu sekali makan setelah matangnya 120 tuh minimal banget. Jadi antara 120 sampai 150 tergantung ukuran ayamnya itu. Nah, itu tuh jelas beda dengan kondisi badan saya waktu awal join Lisfit tuh bener-bener yang berasa banget domsnya ya kalau habis latihan. Nah, sedangkan setelah saya konsumsi yang dada ayam itu
udah nggak terasa dom sama sekali, kecuali kemarin tuh yang meet berapa ya, meet 4 kalau nggak salah. Kemarin tuh sampai 3 hari dom sih. Sampai hari Selasa masih terasa, padahal saya latihannya hari Sabtu. Tapi better lah ya berarti Ih, pola jauh banget Mbak Citra, jauh banget. makannya. Mm-mm. Alhamdulillah berarti kita bisa sama-sama ini ya, bisa sama-sama belajar juga bareng sama Mbak Ulan juga kalau sedikit demi sedikit bisa kok gitu diubah gitu ya pola Mm-mm. makannya ke yang Mm-mm. lebih sehat gitu. Terima kasih Mm-mm. Mbak Ulan udah sharing sama kita. Semoga pola makan yang udah sekarang, yang udah baik bisa diterapkan berkelanjutan sampai nanti. Amin. Amin. Sama-sama Terima Mbak kasih Citra. sudah sharing. Ya, Aku makasih juga Coach Olive ya, udah sabar ditanyain macem-macem dari awal. terusin aja nanya Sama-sama. nanya macam-macam. Kecuali memang buat ditanyain macam-macam Betul. soal nutrisi ya. Oke, lanjut aku mau nanya siapa ya? Aku ada Mbak Nadia Veru. Selamat malam, Mbak Nadia. Bisa ngobrol nggak ya sama Mbak Nadia? Hai, selamat malam Mbak Nadia. Oke, sepertinya sedang ada gangguan. Kita lanjut coba ke Mbak Dina. Selamat malam. Mbak Dinanya hilang. Halo Mbak Heni. Selamat malam Mbak Heni. Halo Coach, malam. Aku admin Coach. Selamat. Oh iya, ini Mbak Heni. Iya, Astaga, ya nggak apa-apa. Mbak Heni, aku mau ngobrol juga dong, nggak apa-apa dong, Mbak Heni. boleh, Kan boleh. berhubung ya Mbak Heni ini berapa bulan ya bergabung dengan kita? 2 bulanan ya Mbak Heni ya? Iya, betul. Iya, 2 bulanan. Mbak Heni ikut coaching-coaching juga nggak sih? Atau misalkan kalau apa namanya kan suka ngingetin makan tuh di grup ya kan? Ayo Iya, teman-teman, betul. udah waktunya snack. Ayo teman-teman, udah waktunya makan. Nah, menurut Mbak Heni sendiri, teman-teman yang ada di grupnya Mbak Heni, Iya. makannya udah apa namanya, udah komunikatif kah? Atau makanannya udah cantik-cantik belum sih? Hmm, awal-awal mungkin adaptasi karena baru pertama kali eh, kenal dengan komunitas ini ya, Coach. Jadi lihat effort member itu ya apa ya, begitu excited gitu. Oh, sebegini effortnya ini member sampai eh, menyediakan makanan yang sehat itu harus begini, olahraga harus begini. Jadi porsi-porsi itu aku jadi baru tahu sih, jadi ilmu juga coach, alhamdulillahnya. Terus Mm-mm. ada juga sih member sebagian yang pasif, tapi eh, tetap sih ngebangun chemistry untuk ayo ayo mengajak meskipun kadang nggak di apa ya nggak ada feedback gitu, tapi nggak apa-apa, tetap Tapi tetap ke diri berusaha. sendiri kitanya jadi terpacu untuk jadi lebih baik juga ya pola makannya ya Mbak Heni ya. Ada coach, ada alhamdulillah. Jadi sedikit-sedikit ilmu jadi apa ya? Jadi ikut pengen lah nyobain. Oh pengen lah. Kadang-kadang suka minta resep ke member. Ini minta dong resepnya. Jadi recook gitu apa? Ngulang masakannya itu mencoba. Oh ini enak juga sih sebetulnya. Nggak mesti berbumbu banyak, tapi ya enak gitu. Iya, benar banget, Ah, benar banget. oke. Terima kasih. Iya, terima kasih dan jangan bosan untuk selalu mengingatin kita ya, Mbak Heni ya. Ya, Terima coach. kasih sudah Ya, sharing. sama-sama coach. Nah, Coach Olive, berarti dalam arti lain ya, kalau si Yoyo Syndrome itu, kalau boleh kita bilang kan pola dietnya juga bisa jadi ekstrim atau nggak cocok gitu ya sama profilnya kita atau nggak cocok sama metabolisme kita, jadinya si pola dietnya nggak berkelanjutan gitu. Mungkin itu ya yang buat BB-nya cepet turun tapi cepet naik lagi karena Benar. mungkin Karena nggak konsistenan mau bentuk pola pola makan. makan ya. Oh, oke. Benar-benar. Nah, tapi Coach boleh nanya satu nggak sih? Kan Boleh. eh,
kadang ada gitu ya. Aku juga mengalami dulu pernah dalam kebiasaan makan satu porsi itu banyak, mungkin berlebih gitu ya. Especially ketika jadi ibu menyusui ya. Itu kayaknya excuse semua ibu ya. Ibu menyusui jadi harus makan banyak gitu ya. Nah, tapi mau mengubah pola makan dan menyesuaikan porsi dengan yang waktu susahnya minta ampun gitu. Jadi gimana sih cara ngebiasain diri supaya makannya tuh nggak berlebihan, porsinya ya porsi yang sewajarnya dan nggak bikin kita jadi naik berat badan gitu ya. Karena kan katanya lambung kita itu bisa menyesuaikan ya kok sama kebiasaan makan kita gitu ya. Jadi kalau Benar. emang biasanya makannya nggak banyak, ya udah porsinya ya segitu gitu. Tapi kalau misalkan biasanya makannya sedikit juga ya udah dia akan menyesuaikan gitu. Gitu ya Coach, ya benar ya? Benar, dan makanya kenapa ukuran lambung kan di lambung itu ada sel-sel ya, ada sel-selnya. Nah, biasanya dia juga ada respon ke hormon grelin. Grelin itu hormon yang dia ngasih sinyal ke kita kalau tubuh lapar gitu. Kalau misalnya dipaksa atau keterusan makan banyak, atau mungkin kita makannya nggak sadar ya, atau nggak mindful, tentu nanti hormonnya bakalan berkurang. Nah, si grelinnya berkurang, ukuran lambungnya besar. Akibatnya kita makannya terus-terusan kayak gitu. Jadi si Responnya makan lagi gitu. Jadi si size lambung itu bisa menyesuaikan, ya bisa menyesuaikan kalau kita sering makan porsi banyak ya otomatis dia akan membesar ya dan membuat kita Benar. menjadi terbiasa makan lagi, makan yang berlebihan lagi gitu ya. Mm-mm. Oke, itu dia teman-teman kenapa di Live Fit itu makannya 5 kali, iya kan? Makanya 5 kali itu 3 utama dan 2 snack supaya yang 2 snack ini adalah menutupi hasrat kita untuk makan berlebih gitu. Jadi apa namanya yang snacking jam 9 dan jam 3 sore itu sebenarnya adalah satu upaya supaya kita tidak overeating ketika menghadapi makan jam makan utama gitu. Gitu ya Kak? Benar. Bener kan? Benar. Jadi emang harus Oke deh. step by step ya. Iya bener. Yang namanya diet itu harus step by step. Mbak Afni ada yang mau Coach nanya nih. Afni, ada pertanyaan apa Coach Afni? Silakan. Halo, Coach Olive, Mbak Citra. Halo, Mbak Afni. Halo. Ya kan saya baru seminggu ini nih dapat grup, maksudnya klien gitu kan. Terus ada yang nanya nih, Coach Olive, Mm-mm. eh, kan katanya mangga itu tinggi gulanya ya. Nah itu boleh Mm-mm. nggak gitu? Jadi cemilan gitu. Kan katanya gulanya tinggi. Terus ada juga yang tanya, saya makan buahnya boleh nggak malam gitu, habis makan malam gitu. Udah itu aja sih. Boleh. Oke, yang pertama mangga ya. Mangga itu gulanya tinggi, tapi jenis gulanya itu fruktosa. Jadi selagi dikonsumsinya nggak berlebihan atau jumlahnya nggak terlalu banyak, masih oke-oke aja daripada kita makan makanan yang base-nya tepung-tepungan gitu. Makan kue, makan makanan yang gula dari glukosa, kayak misalnya es, kopi, kayak gitu kan. Itu eh, bukan pilihan yang tepat. Memang benar kandungan fruktosanya tinggi. Tapi kan kita nggak mungkin ya makan mangga itu sampai berlebihan. Mungkin satu cukup gitu. Dan kita juga harus pahami kalau di buah-buahan itu memang manis ya. Manis, tapi manisnya itu dari fruktosa, bukan glukosa gitu. Lalu yang kedua, makan buah malam better daripada ngemil snacking-snacking yang nggak sehat gitu ya. Kenapa? Karena apalagi buahnya yang tinggi serat, misalnya apel, pir, nah, itu lebih baik, apalagi pepaya juga ya. Jadi cepat kenyang juga kitanya. Jadi kita nggak pengen makan lagi lebih banyak. Iya, Coach. Itu aja. Makasih, Coach Olive. Sama-sama. Daripada martabak manis gitu ya Coach Lah, ya. bener. Kan satu potongnya tadi 260 berapa Ya tuh kan Coach kilokalori? Afni ya. Martabak manis kan Mm. kalau malam-malam tuh menggoda Cuma ada malam ya, Mbak Citra masalahnya. ember. Kalau mau nolak, Aduh, oke terima kasih ya Kak Calif jawabannya ya. Jadi boleh Sama-sama. juga teman-teman semuanya kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh nggak sih makan buah ini kan gulanya tinggi? Boleh nggak sih makan buah setelah makan malam? Coach Halif selalu jawabannya nggak apa-apa, lebih baik makan buah daripada habis makan nasi terus
makan mie instan gitu ya kan. Nggak apa-apa, buah tuh selalu adalah pilihan yang lebih baik daripada craving yang lain-lain gitu. Jadi teman-teman semoga materi malam hari ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sebelum kita mengakhiri sesi hebat malam hari ini,